Halo teman-teman, ya di sini aku mau ngasih tutorial gimana caranya buat plot gambar di GA Drawing di Tekla. Pertama buka dulu Teklanya. Di sini aku sebelumnya udah ada permodelan yang akan aku plot jadi gambar gitu. Yang pertama buka dulu menu Drawing Reportnya. Kemudian di sini klik aja Drawing Properties, lalu klik Drawing Layout Editor. Pertama-tama di sini kita harus membuat layout dari gambarnya dulu, layout dari istilahnya tuh buat copy-nya terlebih dahulu. Kita buka, di sini masih kosong. Nah, yang pertama adalah kita create layout terlebih dahulu. Kita kasih nama di sini misalkan cop sipil Suhat seperti itu. Dan di sini kita pilih dimensi dari gambarnya, kita pilih A3. Kita di sini create. Nah, habis itu ini udah jadi cop sipil Suhat. Kemudian kita buat tabelnya. Karena di sini sebelumnya aku udah nyediain ya tabelnya teman-teman. Jadi kita tinggal pakai aja. Di sini aku udah buat cop Tekla tutorial di sini. Habis itu klik di ujung paling kanan. Oke, di sini udah keluar ya, jurusan teknik sipil, nama, judul gambar, skala, keterangan, STR, sipil Suhat, ibu dosen yang cantik. Itu bisa ditiru ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengedit sisi-sisi dari garis tepi dari gambarnya. Biasanya itu kalau di gambar dengan format gambarnya itu di sini biasanya 2 cm untuk yang kiri, yang kanan itu 10 cm, yang bawah juga 10 cm, 10 mili, 1 cm. Sini juga 10 mili. Kita klik OK, colornya kita rubah ke hitam dulu. Oke. Secondary-nya juga belum berubah ya. Oke, di sini udah berubah. Nah, pertama kita buat seperti ini dulu. Kemudian ada cara yang paling sederhana dan itu membuat kita bekerja lebih mudah. Itu kita membuat judul gambar, skala, dan juga tanggal itu akan terisi otomatis oleh si Tekla. Nah, kita jadi nggak perlu buat-buat ulang lagi gitu. Misalkan kita mau buat Dena Balok gitu ya. Kita kasih nama di sini, itu kalau manual, ketik Dena Balok. Kemudian mau plot Dena Kolom. Nah, di sini diklik juga Dena Kolom. Di Tekla itu udah disediain caranya yang simple dan itu sangat membantu sekali dan akan terisi otomatis sesuai yang apa kita kita inginkan. Pertama di sini kita klik insert. Kemudian kita klik value field. Kemudian kita klik di tempat yang akan kita isikan, misal di sini nama gambar, judul gambar. Judul gambar itu masuknya kita bukanya di sini, pilih yang drawing ya teman-teman. Klik drawing, kemudian title. Di sini ada title, klik aja. Oke. Nah, di sini udah keluar. Oke. Klik 2 kali untuk masuk ke pengaturannya. Di sini bisa dirubah fontnya. Misal aku pakai yang bold ukuran 3. Klik OK dulu. Oh, ternyata nggak cukup teman-teman. Jadi kita akalin dengan seperti ini. Kita geser dulu di sini. 3. Oke. Apa cukup? Nah, cukup. Itu tadi nggak bisa karena mentok ke sini ya teman-teman. Jadi nanti apabila judul gambarnya itu terlalu panjang, di sini nanti itu nggak bisa kebaca. Jadi ada tulisan yang nggak bakal kedeteksi gitu. Jadi nanti ada simbolnya bintang-bintang seperti itu. Jadi ada bukan kata ya, huruf yang nggak akan muncul. Cara mengatasi itu biar pas, kita geser kuning-kuning ini, fullin aja ke sini dengan menaikkan panjang lengthnya ini. Misal 25. Apply. Nah, itu udah pas. Klik OK. Kemudian kita pergi ke skala.
insert, sama seperti tadi value field, klik dulu di sini. Setelah itu kita pilih di drawing, kemudian pilih yang scale, misal scale 1 ini, kita klik OK. Sama kita bisa edit seperti tadi, misal seperti ini, kita pilih 2,5 bold, terus OK. Lengthnya coba kita tambah 15 misal. Oke, bagus ya teman-teman. Jadi nanti itu ketika kita mau ngasih nama itu nggak perlu gonta-ganti gitu ya teman-teman. Setiap kop itu akan otomatis terisi. Kemudian kita akan insert di tanggalnya. Nah di sini kita pilih yang drawing lagi, tetap sama. Kita di sini pilih yang date create, jadi tanggal dibuatnya gambar ini. Gambar ini diplot kapan, itu akan terisi otomatis. Gitu ya teman. Kita bisa edit lagi di sini, klik 2 kali sama seperti tadi. Oke. Panjangkan misal 15 lah. 20 misal. Oh ternyata nggak cukup. 15 nggak cukup juga. Nah nih udah misal segini, terus kita save yes. Di sini masih belum ada ya teman-teman, soalnya nanti kita ada tahapan berikutnya yang ngebuat nanti gambarnya itu, judul gambarnya, skalanya, dan datanya itu akan terisi otomatis. Kalau tanggalnya sih harusnya bisa terisi otomatis ya. Kita refresh di sini coba. Nah kita refresh template dengan cara klik kanan. Mana tadi? Nah ini klik dulu di sini, klik kanan refresh template. Nah ini tanggalnya udah otomatis terisi. Tanggal 2 bulan 6 2025 di sini udah sesuai ya teman-teman. Tanggal 2 bulan 6 2025. Ini biarin aja dulu, nanti kita edit kalau ada yang kurang. Kita accept. Oke, kemudian kita lanjut ke pembuatan nama dari gambarnya. Kita klik dulu di sini GA Drawing. Setelah dari kita buat layout, kita buat dulu GA Drawingnya dengan judul apa. Misal di sini kita buat detail penulangan. Pelat. Misal pelat ya teman-teman. Nah, di sini nih namanya nanti yang akan terisi otomatis. Kita isi di sini namanya, nanti akan terisi otomatis di layoutnya, di kopnya. Oke, gitu. Terus di sini standar ini bisa kita buat sendiri sebenarnya. Kalau misalkan ini itu fungsinya kayak ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah buat satu pengaturan gitu ya, misal kita mau detail penulangan pelat, kita kan ada part mark, nanti ada tanda yang akan dikasih sama kita, ada penulangan yang akan dihidupkan. Nah semuanya itu akan tersave di satu format ini. Kita bisa kasih nama di sini, misal detail penulangan, detail penulangan pelat. Nah gitu ya. Misal di sini kita save dulu. Misal di sini kita satu aja kan, detail penulangan pelat gitu. Misal di sini kita mau buat lantai, pelat lantai. Nanti format ini bisa digunakan untuk detail penulangan pelat atap gitu. Jadi nggak perlu buat-buat lagi. Misal gitu ya teman, pelat lantai ini. Kita save dulu. Oke. Terus modify, apply, oke. Di sini kita udah buat. Oh sorry, ada yang ketinggalan tadi. Layoutnya belum kita atur. Di sini kita atur dulu layoutnya. Kita buat misalkan apa tadi,
sipil surat, misal sipil surat, kita save. Nah, di sini udah masuk. Kita pilih yang kop sipil surat, tadi kan kop sipil surat namanya. Kita pilih yang specify, kita pilih A3. Oke. Di sini apply, di sini jangan lupa di save dulu. Save. Oke. Modify, apply. Oke. Kemudian kita langsung buat create GA drawingnya. Pertama itu pastikan gambarnya itu udah di posisi yang kita inginkan ya teman-teman. Misal kita mau buat pelat lantai di ketinggian 4000. Nah, misal di sini 4000 kan di sini 8000, 12000, 16000. Kalau kita mau nampilin yang ini aja, itu klik 2 kali. Itu otomatis di sini ada view depth. Visibility-nya itu akan diatur. Ini yang hijau-hijau dulu teman-teman. Ini garis hijau ini itu bisa kita atur. Misal kita buat 500. Garis hijaunya itu akan turun, otomatis gambar yang ada di atasnya 4000 ini itu akan tidak terlihat. Kita buat, nah seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Kita buat 500 juga. Misal seperti ini, play. Oke, kita udah buat. Kita Ctrl P. Oke. Kita masuk di GA drawing, create GA drawing. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita plot. Misal ini plan 4000 tadi, ini plan 4000, kemudian open drawing, kemudian create. Nah, oke, di sini udah kelihatan ya teman-teman. Tapi di sini baloknya nggak kelihatan. Caranya itu kita atur di tadi itu visibility depth-nya, up down-nya kita atur. Kita close dulu. Itu di sini kita atur dulu berapa? Misal 1000. Modify. Oke. Apply. Create GA drawing 4000, opening, create drawing. Tetap nggak mau muncul ya teman-teman. Coba kita buat 2000 misalkan. Soalnya ini tricky ya teman-teman. Oke, ntar aku atur dulu. Oke. Tetap gak mau muncul ya. Nah, di sini kita coba klik dulu, kita cek di sini. Kita klik objeknya, part, coba di sini kita pilih yang beam. Apa dia akan kebaca? Kita coba dulu. Kita load, kemudian save. Nggak usah di save sih. Kita modify, apply. Nah, di situ kita garisnya udah kelihatan itu. Garis dari platnya sama balok. Nah, ini. Cara kita mau kalau merubah garis-garis ini, kita klik 2 kali lagi. Itu caranya ya teman-teman. Kalau misalkan gambarnya itu nggak muncul, baloknya itu nggak muncul garisnya, cara paling efektif itu adalah menaik turunkan visibility-nya, depth-nya. Kemudian yang kedua itu adalah dengan menghidupkan di sini objek, part, kemudian kita di sini pilih itu yang beam. Kalau kita misalkan mau melihat pelat dan balok. Oke, jadi seperti itu cara memunculkan garis balok yang tidak terlihat. Tapi karena di sini kita mau mendetailkan tulangan pelat lantai, kita kita ini dulu aja deh. Ini kan putus-putus ya Mas Yan. Mungkin teman-teman yang bingung bisa ikutin ini. Kalau mau ngerubah dari putus-putus ini ke garis lurus, itu kita bisa edit di sini. Appearance, kita di sini pilih klik yang misal warna hitam, terus kita klik continuous. Di sini hitam juga, kita pilih continuous. Nah, modify. Nah, itu baloknya nanti keluar teman-teman. Oke, dan kita fokus lagi ke detail penulangan pelat lantai. Itu
Itu caranya kalau mau memunculkan gambar yang tidak muncul. Oke, di sini kita modify dulu, apply. Oke. Kita klik dulu, kita skala dulu, misalkan 150. Oke, udah 150 kayaknya pas ini. Nah, di sini udah pas. Oke. Tadi kan di sini kita udah buat ya, teman-teman. Di ini kita klik di sini drawing. Nah, di sini cara bukanya. Kita kan udah buat nama ya di sini. Cara memunculkan otomatis di sini sama di sini. Ini udah keluar tuh. Itu caranya gini. Ini klik dulu. Nah, kita klik 2 kali di sini. Klik 2 kali. Nah, di view name atau kita klik di tanda plus. Nah, nanti ada di sini di drawing name. Kita klik 2 kali aja, kita pilih yang ini. Kita modify, otomatis di sini kita berubah, teman-teman. Jadi kayak tiap gambar itu nggak perlu ya, tulis lagi, buat lagi. Jadi cukup buatnya di sini aja, nanti di name ini aja. Oke, di situ. Ini udah otomatis ya, teman-teman. Oh, pengulangan klubnya udah. Ini skalanya juga udah. Ini perlu di refresh, teman-teman. Ini kan 100 ya, kita coba klik 2 kali. Nah, ini udah 150 kan. Kita kembali lagi. Oh, ada 150. Cara ngatur yang seperti ini yang seperti kataku tadi, hurufnya itu akan hilang kalau itu kebesaran. Kita klik dulu di sini, coba kita edit. Skalanya kita pindahkan ke sini biar agak ke tengah. Terus ini kita kecilin fontnya, misal 2,5. Oke. Apply. Coba ya, teman-teman, kita adjust dulu. Sama seperti tadi, klik kanan, klik dulu tabelnya, klik kanan, refresh template. Oh gitu ya. Ya. Ternyata tetap, teman-teman, masih tidak cukup. Caranya ya sama kayak tadi, diperkecil fontnya. Misal 2 nih, 2 udah paling kecil nih. Oke, apply misal. Yes. Oke, tetap ya, teman-teman. Itu emang namanya aja kebanyakan. Jadi teman-teman bisa atur sendiri lah. Caranya ya seperti itu tadi. Oke, di refresh dulu lupa. Nah, ini. Oh, ini aku tahu, teman-teman. Dipanjangin kuning-kuningnya. Ini kan kuning-kuningnya masih di sini, harus mentokin sini. 35 apply. Oke, ini bakal kelihatan sih harusnya. Klik kanan, refresh template. Oke, udah, teman-teman. Tinggal ngatur di sini aja. Kita juga bisa atur justify-nya di sini, rata kiri atau rata kanan, atau bisa juga di tengah. Misal di tengah. Geser ke sini dikit. Klik kanan, refresh template. Oke, udah di tengah ya, teman-teman. Ini nggak apa-apa lah segini di sini. Oke, kita save. Nah, di sini kan udah kelihatan nih. Kita kalau mau melihatkan tulangannya, tulangan pelat atau tulangan balok, itu caranya seperti ini. Atau tulangan kolom juga sama. Kita klik 2 kali di sini. Nah, ini properties. Ini sebenarnya sama aja. Properties yang di sini itu sama aja kayak yang di sini. Nah, kayak yang di sini tuh sama aja. Bedanya kalau di sini tuh tampilannya beda. Klik 2 kali aja beda. Nah, ini tampilannya beda. Kita klik ke objek. Kemudian reinforcement, penulangan. Karena di sini tulangannya masih belum muncul, jadi harus kita munculkan. Di sini ada tulisan not visible. Kita rubah ke visible. Misal di sini single line, gak apa, single line dulu aja. Oke, misal seperti itu ya, teman-teman. Ini warnanya kita buat coklat aja misal. Kita modify. Ini agak lama, aku yakin bakal lama sih.
Ya, oke, loading. Karena visual penulangannya itu agak berat ya untuk dijalankan di laptop. Oke, ini udah selesai. Wah, ini lemot banget ya teman-teman. Caranya itu kita klik dulu seperti ini. Cara biar nggak nge-lag seperti ini ya teman-teman. Kita perkecil warna garis pinknya ini menuju gambar yang ingin kita plotkan. Misal kita taruh situ deh, coba kita delete ini, delete, klik delete habis itu. Nah, coba apa tetap masih nge-lag? Iya, tetap masih nge-lag sih teman-teman. Nggak apa-apa lah, karena emang berat. Nah, misal dipasin segini, oke segitu misal, dan misal segini. Oke, nggak pas gini, bisa diperkecil lagi nih. Oke, misal segitu. Oke, misal segini ya teman-teman. Ini gridnya teman-teman bisa atur, diklik 2 kali untuk panjang gridnya. Di sini misal 5 aja, jangan panjang-panjang. Fontnya misal 2, posisinya aku buat rectangular. Itu opsional ya teman-teman, bisa diatur sendiri. Kalau aku sukanya seperti itu karena bagus aja menurutku. Nah, ini udah selesai. Terus kita klik di sini, kita skalakan, kita perbesar. Di sini masih kecil, kita buat misal 50. Damn. Nah, di sini kan udah di skala, diganti skala jadi 50 ya teman-teman. Tapi di sini tetap 150. Itu nanti kalau kita klik 2 kali masuk ke layout editornya, itu bakal terganti otomatis. Misal di sini kita taruh sini. Oke, seperti itu. Oke, misal kurang gede ya teman-teman, kita kecil lagi lah, 35 misal, atau 40 misal. Nah, kita pakai 40 deh, ini bagus nih 40. Oke, kan ini tulangannya banyak banget ya, nggak mungkin di satu gambar kerja itu bakal ditampilin semua tulangannya. Jadi caranya itu adalah di klik 2 kali. Di sini ada pilihan di object reinforcement, kemudian di sini ada representation. Nah, di sini kita mau nampilin apa, garis aja atau garis yang ada isinya, bener-bener kayak tulangan jadinya, tebel gitu, jadi nggak tipis. Nah, di sini ada visibility of reinforcing bar in group. Jadi nanti visibility dari visual dari tulangan pelatnya ini bisa kita atur. Itu mau kita tampilkan berapa, mau kita tampilkan sebanyak berapa gitu, itu bisa diatur. Biasanya kalau pelat itu kita pakai yang 2 bars in the middle of group. Ini sebelumnya aku coba-coba ya teman-teman. Klik aja di sini. Kalau mau buat bengkokan juga bisa otomatis. Ini yang sebelumnya di sini lurus, kan lurus. Kita buat bengkokan, misal ini kita modify. Bengkokannya udah jadi, gambarnya udah sesuai apa yang kita inginkan. Ini kan bar ya, bar in the middle of group. Cuman satu kan kayak kurang gitu kan teman-teman. Jadi kita isi aja 2 bars in the middle. Kita modify. Oke, jadi gitu aja caranya. Kemudian aku bakal ngasih tahu gimana caranya buat munculin potongannya, sectionnya di pelat. Karena ada yang tanya gimana cara nampilin section di pelat itu baloknya juga ikut kepotong gitu. Caranya seperti ini. Oke, ini udah jadi ya teman-teman. Kalau mau bisa dikasih garis nggak apa-apa, di sini klik aja, kemudian pilih aja yang dash dot, kita buat ini hitam,
terus kita klik di sini, misal di sini. Nah, kita create. Ini udah ada garisnya, tinggal kita tarik aja. Nah, seperti itu. Jadi kayak lebih bagus itu ya teman-teman. Ada potongannya. Sama juga di sini. Misal di sini kita create. Harus diklik semua teman-teman. Ini misal create. Nah, ini udah muncul. Oke, misal di situ. Dan yang kedua misal di sini. Oke, udah selesai. Oke, gitu teman-teman. Kemudian cara membuat section. Kita pergi dari drawing ini, dari properties, dari garis ini, kita pergi ke view. Kita klik yang section view. Kita buat potongan yang sekiranya baloknya itu juga ikut ke gambar gitu ya teman-teman. Caranya adalah kita klik di sini, jangan lupa arahnya itu diarahin ke bawah. Kalau diarahin ke atas itu nanti tulangan pelatnya nggak kelihatan. Kalau diarahin ke bawah, tulangan pelatnya itu bakal kelihatan dan baloknya itu juga akan kelihatan. Misal nih, aku kasih contoh ini segini ya, itu tulangan baloknya juga bakal kelihatan nih, soalnya kita motongnya pas di balok, karena di situ titik buat nentuin garis potongannya. Karena kalau kita taruh di sini itu nggak bisa, jadi kayak harus ada di ujungnya gitu loh teman-teman. Kita buat aja di sini misal, dan arahnya itu ke bawah, arahnya ke bawah, jangan menghadap. Nah, seperti itu teman-temanku. Misal di sini 10. Nah, gitu ya. Ini kita hapus saja yang ini karena nggak dipakai. Oke, udah jadi. Nah, ini kayak ini. Nah, tulangan pelatnya udah ada, baloknya udah kelihatan yang terpotong. Kalau tadi kan tulangan full balok yang kelihatan ya, tulangan pelatnya nggak kesorot. Ini tulangan pelatnya kesorot. Ya, kita atur aja di sini, misal 2, bisa 2,5, misal 2 deh. Ya, terserah ya teman-teman, diatur sendiri juga bisa. Nah, seperti itu juga bisa, ditarik langsung juga bisa. Gitu ya. Oke. Nah, misal gini. Misal segini guys. Oke. Nggak bisa dipendekin apa gini aja guys. Nah, kita giniin aja. Nah, nanti otomatis pendek juga. Oke, kita ini pendekin juga. Oke, asal di sini buat 3. Oke, modify. Nah, udah jadi ya teman-teman. Kita pasang di sini. Nah, gitu teman-teman. Oke, di sini kan garisnya masih tipis ya, garis dari tulangannya masih tipis. Itu caranya kita klik 2 kali. Kemudian di sini single line-nya kita rubah jadi single line with fill end atau filled line, ini juga bisa. Biasanya aku pakai ini filled line. Nanti kalau digambar plotnya itu bakal bagus. Coba kita lihat. Oh, tuh bagus. Dan aku saranin pakai ini aja sih, karena bagus teman-teman. Oke, gitu. Oke, ini udah semua. Oke, ya aku rasa itu aja teman-teman. Oke, kemudian setelah udah gambar seperti ini, biasanya kan ada notasi yang akan dimunculkan.
Yang pertama itu biasanya adalah dimensinya. Kita klik aja di sini dimensioning, kita pilih yang horizontal untuk memunculkan jarak dari sini ke sini, itu kita enter aja. Sama dari sini ke sini enter aja, dari sini ke sini enter aja, dari sini ke sini enter aja, dari sini ke sini enter. Kita atur-atur ini bisa teman-teman, misalnya mau dibawain bisa, misal taruh sini ya, misal taruh sini juga bisa, taruh sini juga bisa, taruh sini juga bisa. Nah seperti itu. Kemudian kita akan memunculkan notasi dari tulangannya. Di sini aku sebelumnya itu pakai tulangan dengan dimensi 10 teman-teman, dimensi 10 sama dimensi 12 kalau nggak salah. Caranya diklik dulu tulangannya, klik. Nah itu kalau udah keklik kayak ada, nah itu kayak tambah besar dikit, berarti udah klik. Klik kanan, kemudian add mark, kemudian pilih yang using applied mark properties. Kita pilih yang ini, nanti bakal otomatis ada notasinya seperti ini teman-teman. Jumlah yang terpasang itu 48, T itu adalah ini aku sebutnya dimensi sih, dimensi 10 gitu, karena waktu penggambaran pelat itu kita milih T-nya, T berapa gitu. Ini sebenarnya bisa diedit sendiri di sini, di mana ya? Ya di sinilah bisa diedit buat nama sendiri. Oke, ini udah. Dan kita klik yang ini, misal add mark using applied, keluar jumlahnya 25, dimensi 10, arahnya ke sana. Misal ini juga klik add mark 48, jumlahnya arahnya ke sana. Ini juga add mark arahnya ke sana, jumlah yang terpasang 25, dimensinya 10. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian biasanya sengkang itu agak sulit sebenarnya, mau nampilin dimensinya itu harus kayak diedit dulu di sini di part mark, itu bisa buat di sini. Nah itu bisa dipilih profile, material, name, class, kita bisa add aja, nanti pindah ke sini otomatis nanti bisa terisi di situ. Kalau aku kemarin cara buatnya gini, nah 145 ya, harusnya ada yang 150 teman-teman. Kita buat yang bawah, nah ini 150. Nah nih 150, nah itu jaraknya, jarak sengkangnya 150. Oke, ini udah, gambarnya udah. Ini agak dikecilin dikit bisa nih teman-teman, 45 misal. Oke gitu ya teman-teman. Oke, ini kita kecilin juga misal 45 biar pas nanti di kopnya. Nah kayak gini. Di sini juga bisa dikasih notasi kayak seperti ini. Caranya itu klik kanan, terus add mark, terus using ini, using applied mark properties. Otomatis nanti keisi di sini teman-teman. Itu sebenarnya bisa diatur ya di sini. Kayak bisa ditempelin di sini. Nih. Nah, di sini. Nah, itu. Biasanya kalau tulangan kan gini. Nggak bisa ya teman-teman. Yang desain seperti itu. Misal kita buat lagi di sini, kita klik kanan add mark. Nah seperti ini, jadi otomatis muncul di sebelah tulangannya. Ini juga klik kanan add mark, seperti itu caranya, munculin tulangan. Oke,
Nah seperti itu. Ini kan single line juga ya, masih tipis ya. Ini bisa diatur jadi fill, tapi tampilannya itu bakal sedikit lebih berat, tapi nggak apa-apa. Nah seperti itu. Oke, tapi akan jauh lebih bagus tuh. Gitu teman-teman. Fit line, oke. Oh, kalau kita pakai field line itu kita nggak bisa atur ini ya teman-teman. Kalau kita pakai single line itu bisa. Jadi kita pakai single line aja. Oke, udah. Kita sekarang buat section yang B. Kita pergi ke view, kemudian section. Kita klik di sini karena itu garis bantunya. Kita klik seperti ini, geser. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini udah muncul teman-teman. Kita kecilin dulu seperti ini misal. Oke, misal seperti ini. Kita pendekkan menjadi 3 misal. Oke, sudah pendek. Ini masih single line sama seperti tadi, dan tulangannya masih di pengaturan two bars in the middle, jadi harus dirubah ke all terlebih dahulu biar terlihat semuanya. Klik 2 kali, klik all, klik fill, modify, apply. Oke, udah selesai teman-teman. Kemudian kita rotasi. Caranya rotate view. Kita buat aja 90 derajat, sesuai. Kemudian ketika udah dirotasi, kita geser aja ke sini. Biasanya kan kalau detailing pelat gitu ya teman-teman. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan cara sama seperti tadi, add mark, buat jaraknya pakai di dimensioning gitu-gitu, bisa ditiru teman-teman. Oke. Ini juga fillnya bisa diisi ya teman-teman, kalau mau sih. Ini kan ada kolom balok gitu ya, boleh bisa diatur buat kayak isiannya gitu. Itu diklik di objek, di properties dulu, drawing, kemudian objek, part. Kita pilih yang fill. Di sini ada pilihannya, ada concrete gitu ya. Mana concrete? Misalnya di concrete, ireng. Sama ini juga concrete, kita isi concrete. Ini buat part face nya, jadi kayak misalkan di kolom paling atas sendiri itu kan nggak ada jadi kalau misalkan dipotong itu kan kelihatan betonnya teman-teman. Nah kalau bagian luarnya itu kalau bisa diganti concrete, itu akan berubah concrete tampilannya. Dipilih concrete aja, mana concrete, concrete. Oke, pilih yang hitam atau abu-abu deh, abu-abu misal. Modify, apply. Oke. Nah sini udah. Oh ini masih pelat sama balok ya, kita lupa ya, fillnya masih di baloknya, sorry lupa. Jadi kita nggak usah lewatin aja. Caranya seperti itu kalau mau munculkan fillnya, dan skalanya itu bisa dirubah-rubah. Oke, misal deh di sini kasih tahu soalnya biar ngerti gitu. Nah, sini klik part, fill, kita klik concrete, modify, apply. Oke. Modify, apply. Oke. Ini kan udah keluar nih konkretnya. Kita tinggal atur jaraknya aja dengan cara mengatur skalanya. Ini ada skala otomatis, kita custom
misal 0,01, biasanya 0,05 ya. Kita modify, tuh otomatis keisi teman-teman, tuh kolomnya juga keisi tuh. Oke, angle-nya misal 45 derajat, modify, oke 0,05 misal, oke 0, oke. Seperti itu caranya, biar kelihatan bagus itu gambarnya. Kalau putih melompong itu sebenarnya bagus, cuman lebih menarik aja kalau dilihat. Oke, gitu teman-teman. Ini bisa dikasih ini garis ini, dash dot kita rubah ke zigzag, kita pilih yang ireng karena yang ireng itu pasti bagus. Create dan gede, nah itu udah keluar ya teman-teman. Oke, gitu caranya. Tuh skalanya masih sama, 145 145, tanggalnya sama, judulnya juga sama, caranya gitu teman-teman. Oke, kemudian cara untuk memplotnya, kita print di sini, kita di sini pilih file lokasinya di mana file ini akan disimpan, misal di download, select folder, kita klik di sini untuk kita lihat previewnya seperti apa. Oke, previewnya seperti itu ya teman-teman, cukup bagus, dan kita print. Kita akan masuk di gambarnya, dan gambarnya seperti ini. Kok kecil ini? Oh, bentar. Jadi sebelumnya harus diatur dulu di sini. Paper size-nya jangan lupa. Kita pakai A3 tadi. Jangan lupa diganti ke A3 juga. Nah, seperti ini. Print. Tuh, bagus teman-teman. Ini 1 cm, 1 cm, 2 cm, 1 cm. Kira-kira seperti itu gambarnya. Kerasa itu aja caranya, dan mudah untuk ditiru ya teman-teman. Sebenarnya nggak ribet, cuman mungkin di beberapa device kalau memunculkan tulangan ini agak berat, jadi akan memakan waktu yang lama karena pasti akan nge-lag. Punya aku aja nge-lag. Ya aku rasa itu aja. Makasih udah nonton, bye bye.